Oke, selamat siang teman-teman. Senang sekali bisa bertemu lagi nih. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Tapi masih kepikiran rasa minder sih, Bu. Saya juga, Bu, masih kepikiran. Saya masih kepikiran kalau ketemu dia sih, Bu. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah mau berbagi. Itu wajar sekali. Justru artinya kalian mulai menyadari apa yang kalian rasakan. Nah, sebelum mulai kita buka dengan doa dulu ya. Mungkin Ibu bisa minta tolong Reno memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Reno. Sama-sama, Bu. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin sedikit mereview ya pertemuan kita sebelumnya nih. Kemarin kita sudah saling mengenal, lalu menyepakati aturan kelompok. Tidak lupa kan ya dengan aturan kelompoknya? Tidak, Bu. Lalu kita berbagi pengalaman minder nih yang teman-teman alami. Juga kita sudah belajar bahwa rasa minder itu tidak muncul begitu saja, tapi dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika kita berpikir saya tidak cukup baik, maka muncul perasaan cemas, malu, lalu kita menjadi menghindar atau menarik diri. Nah, pikiran seperti itu sering muncul secara spontan dan cepat tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga sudah menggali keyakinan inti yang mendasar tentang diri kita, yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Apakah benar begitu, teman-teman? Iya, Bu. Iya, Bu. Benar, kami masih mengingatnya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan teman-teman sekarang setelah kemarin kita saling mendengar dan juga bercerita satu sama lain. Mungkin siapa yang ingin memulai? Saya, Bu. Oke, Step. Saya merasa lebih nyaman, Bu, jadi bisa melihat masalah saya dari sudut pandang yang berbeda. Saya juga merasa lebih terbuka sih, Bu. Jadi lebih enak kalau mau cerita lagi, Bu. Saya jadi lebih berani sih, Bu, karena saya tidak merasa sendirian. Wah, Ibu senang ya. Kalian mulai merasa nyaman di kelompok ini. Teman-teman, yang perlu kalian ingat bahwa kalian di kelompok ini tuh tidak sendirian. Kalian bisa saling memahami satu sama lain. Nah, lalu pada pertemuan ini, Ibu ingin menggunakan pendekatan yang namanya Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Yang kemarin sempat kita singgung sedikit ya. Kita akan belajar mengenali pikiran otomatis, menguji apakah pikiran itu benar, lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan membantu. Nah, apakah teman-teman masih mengingatnya? Iya, Bu. Yang pikiran otomatis itu muncul cepat tanpa kita sadari. Iya, Bu, kita belajar melihat apakah pikiran kita itu realistis atau tidak. Nah, betul sekali ya. Ibu senang kalian masih mengingatnya. Pertemuan hari ini kita akan melangkah lebih dalam lagi. Kita tidak hanya mengenali pikiran otomatis yang muncul, tetapi kita juga akan mencoba untuk mengidentifikasi si pikiran tersebut secara lebih spesifik lagi, melihat bukti yang mendukung maupun yang tidak mendukung, lalu mengembangkan cara berpikir yang lebih realistis dan juga seimbang. Nah, di sini teman-teman tetap bebas untuk berbagi pengalaman masing-masing ya. Tidak ada yang akan menghakimi, karena tujuan kita adalah belajar untuk memahami diri sendiri dan saling mendukung satu sama lain. Apakah teman-teman sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa mulai dari Reno ya. Minggu lalu kamu sudah menyampaikan nih bahwa kamu sering merasa minder saat bertemu orang yang kamu sukai karena merasa penampilan tidak menarik. Waktu itu juga kita sudah melihat ya bahwa kamu memiliki keyakinan tentang diri sendiri seperti saya tidak menarik dan tidak layak untuk disukai. Nah, hari ini Ibu ingin mengajak kamu untuk melihat bagaimana keyakinan itu mempengaruhi pikiranmu di situasi sehari-hari. Bisa kamu ceritakan mungkin lebih dalam, Reno, tentang yang kamu alami? Iya, Bu. Kemarin saya papasan sama orang yang saya suka, Bu, di koridor sekolah. Nah, saya sempat
mau menyapa, tapi tiba-tiba saya langsung merasa tidak percaya diri, Bu. Saya terus jadi keingat kejadian waktu SMP dulu, saat saya ditertawakan oleh orang lain karena penampilan saya, Bu. Dari situ saya langsung berpikir kalau saya mendekat, dia pasti menilai saya jelek begitu, Bu. Baik, jadi situasinya cukup jelas ya. Kamu punya kesempatan sebenarnya untuk menyapa, tapi kemudian muncul pikiran otomatis tertentu itu. Nah, pikiran apa yang langsung muncul saat itu? Saya langsung berpikir kalau saya mendekat ke dia pasti dinilai jelek, Bu, dan tidak tertarik sama saya gitu, Bu. Oke, baik Reno, kamu sudah menjelaskan situasinya ya dengan jelas. Kalau kita lihat bersama nih, setelah kejadian itu muncul pikiran, dia pasti menilai saya jelek. Bu ingin mengajak kamu untuk melihat pikiran itu lebih pelan-pelan ya. Nah, menurut kamu saat itu kamu benar-benar tahu apa yang dia pikirkan atau lebih seperti pikiran dari dirimu sendiri? Sepertinya lebih ke pikiran saya sendiri sih, Bu. Dia cuman senyum sedikit, tidak bilang apa-apa sih, Bu, saat bertemu. Oke, jadi yang benar-benar terjadi itu dia tersenyum ya, sedangkan bagian dia menilai saya jelek itu belum tentu terlihat secara langsung. Iya juga sih, Bu. Saya juga jadi merasa mungkin saya langsung menyimpulkan atas pikiran saya sendiri, Bu. Oke, baik. Sekarang kita coba melihat kemungkinan lain ya. Selain pikiran dia menilai saya jelek, kira-kira ada kemungkinan lain yang bisa menjelaskan situasi itu? Mungkin dia cuma senyum biasa saja sih, Bu. Atau mungkin dia tidak terlalu memperhatikan penampilan saya sih, Bu. Oke, bagus Reno. Nah, lalu teman-teman bagaimana menurut kalian? Apakah ada kemungkinan yang lain yang bisa terjadi di situasi Reno? Bisa jadi ini sih Bu, dia tuh sebenarnya tidak memikirkan itu sama sekali Bu. Atau mungkin dia justru merasa biasa aja, tidak ada penilaian negatif. Oke, baik. Terima kasih Reno dan teman-teman. Setelah mendengar pendapat teman-teman, bagaimana menurutmu sekarang Reno? Saya jadi merasa pikiran saya belum tentu benar sih, Bu. Mungkin saya terlalu cepat untuk menyimpulkan hal tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira pikiran apa yang lebih seimbang dan bisa membantu kamu di situasi seperti itu? Mungkin belum tentu dia menilai saya jelek. Saya hanya belum tahu apa yang dia pikirkan saja, Bu. Dan saya tetap bisa mencoba untuk menyapanya. Oke, bagus itu Reno. Itu sudah lebih realistis dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Adakah yang ingin menanggapi atau bercerita selanjutnya? Saya, Bu. Oke, baik Teh. Minggu lalu kamu sudah menyampaikan bahwa kamu sering merasa minder di kelas, terutama saat diminta menjawab presentasi. Dan kita juga sudah melihat bahwa kamu memiliki keyakinan tentang diri sendiri, seperti saya tidak pintar. Nah, hari ini Bu ingin mengajak kamu untuk melihat lebih dalam mengenai pikiran itu ya. Bisa kamu ceritakan lebih dalam lagi mengenai situasi itu? Ya Bu, kemarin jadi waktu pembelajaran, guru sedang menjelaskan materi, lalu tiba-tiba beliau menunjuk beberapa teman untuk menjawab pertanyaan. Pada saat itu situasi menjadi sangat tegang, karena beberapa teman saya yang sudah menjawab, banyak jawabannya yang dikoreksi oleh guru. Waktu guru mulai melihat ke arah saya menjadi merasa takut, jantung saya berdebar sangat kencang dan tangan saya menjadi dingin. Saya jadi keingat pengalaman saya sebelumnya. Waktu itu saya pernah mencoba menjawab, tapi jawaban saya salah. Saya selalu dikritik, dianggap tidak benar karena jawaban saya selalu salah. Oke, baik Tia. Terima kasih ya sudah menceritakan dengan jelas. Nah, Ibu bisa melihat bahwa situasi kemarin tidak hanya tentang apa yang terjadi pada saat itu, tapi juga berkaitan dengan pengalaman kamu sebelumnya. Sekarang kita coba lihat pelan-pelan dalam kejadian kemarin, apa yang benar-benar terjadi di kelas. Pada saat waktu di kelas itu guru sebenarnya hanya melihat ke arah saya, Bu, belum memanggil saya. Baik, jadi
Yang terjadi, guru melihat ke arahmu ya, sedangkan pikiran bahwa kamu pasti salah dan akan dikritik muncul di dalam dirimu. Tapi Bu, menurut saya tetap saja kemungkinan besar saya bakal salah. Soalnya pengalaman sebelumnya saya selalu begitu. Jadi rasanya memang saya tidak pintar. Oke, Bu bisa mengerti kenapa kamu bisa merasa seperti itu. Karena pengalaman sebelumnya cukup kuat ya. Tapi kita coba lihat lagi secara objektif. Iya Bu, tapi rasanya beda kalau sudah di situasi itu, walaupun belum tentu dipanggil, saya tetap yakin kalau nanti jawaban yang saya sampaikan pasti salah. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Apakah setiap kali kamu menjawab, kamu selalu salah? Tidak juga sih Bu, tapi terkadang saya bisa jawab juga. Saya izin menanggapi Bu. Menurut saya wajar sih kalau takut, tapi bukan berarti pasti salah terus. Iya, kadang kita terlalu cepat untuk menilai diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, Tia, setelah mendengar pendapat dari teman-teman, bagaimana kamu melihat pikiranmu tadi? Saya jadi merasa mungkin saya terlalu cepat untuk menyimpulkan hal yang belum pasti terjadi. Oke, sekarang kita coba cari pikiran yang lebih seimbang ya. Kalau pikiran yang pasti saya salah dan akan dikritik belum tentu benar, kira-kira pikiran apa yang bisa lebih membantu kamu saat di situasi itu? Pikiran saya adalah saya belum tentu salah. Saya bisa mencoba menjawab. Kalau salah juga itu hal yang wajar. Oke, bagus sekali Tia. Itu pemikiran yang lebih sehat. Nah, bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin berbagi lagi? Mungkin Dea? Iya Bu, boleh. Oke, baik. Minggu lalu kamu menyampaikan bahwa saat melihat mantan pasanganmu, muncul pikiran, saya tidak secantik dia dan tidak sebanding. Dan kita juga sudah melihat bahwa kamu melihat keyakinan tentang diri sendiri seperti saya tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Iya Bu, beberapa hari yang lalu saya melihat foto mantan pasangan saya di media sosial. Di situ dia terlihat cantik Bu. Oke, tidak apa-apa, pelan-pelan. Kenapa ini teman-teman? Apakah ada yang lucu? Mungkin kita bisa ketawa gitu, nggak apa-apa. Tarik nafas. Kalau dia sudah siap bercerita, dia bisa mulai untuk bercerita lagi. Dia tuh terlihat cantik Bu, terus banyak yang muji gitu. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Kita bisa merilekskan diri. Kalau mau ketawa, ketawa aja dulu, nggak apa-apa. Dan entah kenapa tuh pikiran saya tuh kuat sekali gitu Bu, seperti ngingetin saya kalau saya tuh nggak cukup baik dibanding orang. Oke, jadi situasinya ketika melihat foto tersebut, muncul pikiran bahwa kamu kalah dan tidak sebanding. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu melihat pikiran itu pelan-pelan ya. Nah, menurut kamu saat pikiran saya kalah dan tidak sebanding, itu benar-benar fakta atau lebih seperti penilaian dari dirimu sendiri? Kalau menurut saya sih ya Bu, soalnya tuh udah kelihatan jelas kalau dia tuh lebih cantik dan juga dia banyak yang muji gitu Bu. Izin Bu menanggapi. Oke, baik Reno. Kalau menurut saya sih Bu, belum tentu benar sih Bu. Soalnya belum tentu juga pasangan dia membandingkan seperti ini satu sama lain gitu Bu. Iya, bisa jadi itu lebih ke perasaan kita saja, padahal orang lain belum tentu melihat seperti itu. Iya deh, belum tentu
juga cantik. Itu satu-satunya alasan seorang memilih teman kita. Tapi tuh rasanya sulit buat nggak ngebandingin gitu. Soalnya Oke. Pelan-pelan teman-teman, tarik nafas. Saya tarik nafas dulu. Kenapa ini ada yang lucu ya? tapi itu sulit Bu untuk aku nggak ngebandingin diriku sama dia. Soalnya buktinya udah jelas, orang-orang juga banyak yang muji dia. Jadi menurut saya itu wajar kalau saya merasa kalah. Oke, baik deh Ibu tangkap nih. Kamu masih merasa bahwa itu adalah bukti yang kuat ya. Sekarang coba kita uji lagi pelan-pelan nih. Apakah banyaknya pujian di media sosial itu otomatis berarti seseorang lebih berharga daripada kamu? Kalau dipikir lagi belum tentu juga sih Bu. Tapi tetap aja rasanya kayak gitu. Nah, itu deh. Kadang media sosial memang bikin kita merasa orang lain lebih unggul, padahal belum tentu juga kan kenyataannya seperti itu. Iya, bisa jadi yang ditampilkan hanya sisi terbaik saja, bukan keseluruhan darinya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, kita bisa kembali fokus ya. Nah, dia setelah mendengar pendapat dari teman-teman, bagaimana menurutmu sekarang? Iya juga sih Bu. Selama ini tuh pacar saya tuh nggak pernah ngebandingin saya dengan mantannya. Mungkin saya yang langsung menyimpulkan sendiri. Oke, baik. Itu kesadaran yang penting ya. Sekarang kita coba melihat kemungkinan lain. Selain pikiran, saya kalah dan tidak cukup baik, kira-kira ada pikiran lain yang lebih seimbang atau bisa membantu kamu dalam situasi seperti itu? Saya nggak harus sama atau lebih dari orang lain untuk bisa dihargai. Saya tuh punya kelebihan saya sendiri. Dan belum tentu juga pasangan saya tuh menilai seperti apa yang saya pikirkan. Oke, bagus sekali dia. Itu sudah lebih realistis dan tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, selanjutnya ada yang ingin berbagi. Mungkin Stefania, Ibu lihat dari tadi kamu diam saja. Ibu belum mendengar suaramu. Iya Bu, jadi beberapa hari yang lalu saya melihat postingan teman yang menang lomba dan banyak dipuji. Saya langsung merasa tertinggal, soalnya dari dulu saya memang sering dibandingkan Bu. Waktu di keluarga atau di sekolah, saya sering dengar kalau orang lain lebih berprestasi, sementara saya dianggap biasa saja. Jadi setiap melihat hal seperti itu, saya langsung merasa seperti memang saya tidak sebaik orang lain. Oke, menurutmu, apakah pikiran itu benar-benar menggambarkan keseluruhan dirimu atau hanya sebagian dari apa yang kamu lihat saat itu? Kalau dipikir lagi, mungkin cuma sebagian sih Bu, soalnya yang terlihat memang cuma yang bagus-bagus saja. Ya, Step, aku juga kadang merasa begitu. Padahal yang kita lihat di media sosial kan memang yang terbaik saja. Benar, kadang kita jadi membandingkan diri kita yang sebenarnya dengan versi terbaik orang lain. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Nah, setelah mendengar tanggapan dari teman-teman, bagaimana menurutmu sekarang, Steph? Saya jadi merasa mungkin selama ini saya terlalu fokus ke kelebihan orang lain dan kurang melihat diri saya sendiri, Bu. Oke, itu pemahaman yang penting ya. Kalau begitu, sekarang coba kamu pikirkan nih, kira-kira pikiran apa yang lebih seimbang ketika kamu berada di situasi tersebut? Saya tidak harus sama dengan orang lain. Saya juga punya proses dan kelebihan sendiri, walaupun tidak selalu terlihat, Bu. Oke, terima kasih Steph sudah berbagi. Mungkin selanjutnya Via terakhir. Ya Bu, beberapa hari yang lalu tuh di kelas teman-teman lagi bahas gadget baru Bu, kayak iPhone terbaru gitu. Mereka saling cerita fitur-fiturnya, bahkan ada yang sudah pre-order. Saya cuma diam Bu, karena saya masih pakai HP lama. Terus saya langsung kepikiran pengalaman waktu SMP dulu, waktu saya nggak tahu tren dan malah ditertawakan. Saya jadi cemas, minder, dan kepikiran terus. Akhirnya saya jadi ingin ikut-ikutan Bu. Oke, baik ya. Kalau kita lihat bersama nih, situasinya adalah teman-teman sedang membicarakan tren gadget ya. Lalu muncul pikiran, saya
akan dianggap ketinggalan dan tidak keren. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu untuk melihat pikiran itu secara lebih objektif nih. Nah, menurut kamu apakah semua orang pasti menilai seseorang dari dia mengikuti tren atau tidak? Ya Bu, soalnya dulu saya pernah ditertawakan, jadi rasanya pasti akan begitu lagi Bu. Nah, tapi kalau kita lihat situasi yang sekarang nih, apakah teman-teman di kelas tadi secara langsung mengatakan kamu tidak keren? Enggak sih Bu, tapi mereka itu ngomonginnya di depan saya, terus saya diam aja kayak yang lain ngobrolin itu, terus saya nggak tahu apa-apa gitu Bu. Jadi saya nggak boleh ketinggalan tren, saya takut tidak dianggap keren Bu. Via, menurutku sih nggak harus ya, soalnya tiap orang punya kondisi masing-masing, nggak semua tuh harus sama. Iya, aku juga kadang nggak ikut tren, tapi teman-teman tetap biasa saja. Nah, Via, setelah mendengar pendapat teman-teman nih, bagaimana menurutmu sekarang? Saya jadi mulai mikir Bu, mungkin nggak semua orang menilai seperti itu Bu, mungkin saya yang terlalu takut aja sih Bu. Oke, baik, itu pemahaman yang penting ya. Kalau begitu sekarang kita coba susun pikiran yang lebih realistis ya. Nah, menurut kamu pikiran apa yang lebih seimbang dan bisa membantu kamu di suatu situasi seperti itu? Mungkin tidak semua orang menilai saya dari tren Bu, saya tetap bisa terima walaupun tidak mengikuti semua tren Bu. Oke, baik teman-teman. Dari proses tadi, Bu melihat ya bahwa kalian mulai menyadari sesuatu yang penting. Awalnya ketika muncul pikiran otomatis seperti saya tidak cukup baik, saya jelek, saya kalah, atau saya harus ikut tren supaya diterima. Nah, perasaan kalian menjadi cemas, minder, bahkan membuat kalian ini menghindar atau memaksakan diri. Namun, setelah kita pelajari bersama, ternyata pikiran-pikiran itu belum tentu sepenuhnya benar. Dan kalian sudah mulai bisa melihat dari sudut pandang yang lebih realistis. Itu adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam teknik CBT ini, yaitu ketika kita mulai menyadari dan mengubah cara berpikir. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk melangkah sedikit lebih jauh ya. Nah, di sini sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk berdiskusi dengan teman sebelah kanan kiri kalian. Coba kalian pikirkan dan diskusikan bersama nih. Setelah kalian mulai bisa mengubah pikiran atau keyakinan negatif itu tadi, nah tujuan apa yang ingin kalian capai untuk kedepannya? Misalnya, apa yang ingin kalian lakukan atau perbuat, seperti apa yang ingin kalian rasakan. Apakah dipahami teman-teman? Paham, Bu. Oke, kalau begitu kalian bisa mulai berdiskusi ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman diskusinya. Apakah sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, bagaimana? Ada yang ingin berbagi lebih dulu diskusinya? Saya, Bu. Oke, baik Reno. Tadi saya diskusi barengan sama teman-teman. Kalau saya ingin mulai berani untuk menyapa orang, Bu. Yang saya suka tadi. Soalnya selama ini saya selalu menghindar karena takut dan dinilai jelek, Bu. Oke, baik Reno. Jadi dari yang sebelumnya menghindar, sekarang kamu ingin mulai mencoba mendekat ya. Menurut kamu, apa yang kamu mungkin masih menjadi tantangan yang kamu mencoba melakukan itu? Mungkin tantangannya rasa takut saya sih, Bu, masih ada. Dan takut nanti ini ternyata benar-benar dinilai jelek begitu, Bu. Oke, baik. Itu wajar ya. Nah, teman-teman bagaimana nih menurut kalian? Apa ada yang bisa membantu Reno ketika rasa takut itu muncul lagi? Ini sih Bu, mungkin Reno bisa ingat lagi pikiran yang tadi Bu, kalau belum tentu orang itu menilai dia itu ya jelek Bu. Iya, dan mungkin bisa mulai dari hal kecil dulu, nggak langsung ngobrol panjang. Saya jadi lebih yakin sih, Bu. Mungkin bisa dicoba dengan pelan-pelan terlebih dahulu. Oke, bagus. Itu proses yang penting. Tidak langsung berubah besar, tapi bertahap. Nah, selanjutnya mungkin Via. Kalau saya Bu, saya ingin lebih tenang dan tidak merasa harus ikut tren harus sih Bu, soalnya capek juga kalau harus selalu ngikutin. Oke, baik Via.
kalau nanti kamu kembali nih di situasi teman-teman membahas tren, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Mungkin saya akan coba tetap ikut ngobrol saja, Bu, tanpa merasa harus punya juga. Oke, itu sudah langkah yang bagus ya, Via. Sekarang kita buat lebih spesifik nih. Misalnya saat kamu mulai merasa minder atau muncul pikiran, saya tidak keren. Apa yang bisa kamu katakan ke diri sendiri agar kamu bisa menjadi tetap tenang? Mungkin saya bisa bilang ke diri saya, Bu, saya tidak harus punya semua hal untuk bisa diterima, Bu. Saya tetap bisa ikut ngobrol, Bu. Oke, bagus. Lalu dari sisi tindakan nih, selain tetap ikut ngobrol, hal kecil apa yang bisa kamu lakukan supaya tetap terlibat dalam percakapan? Mungkin saya bisa tanya tentang fitur atau ikut menanggapi saja, Bu. Walaupun saya tidak punya barangnya dan saya juga bisa mengingat pikiran tadi, Bu. Oke, bagus Via. Jadi kamu sudah punya dua hal ya, cara berpikir yang lebih realistis dan langkah kecil yang bisa langsung kamu lakukan nih. Itu hal akan membantu kamu berubah secara bertahap. Nah, selanjutnya, Saya Bu, oke Dia. tadi saya sama Stefania dan juga Tea, saya ingin berhenti membandingkan diri saya terus-menerus dan ingin lebih fokus ke diri saya sendiri dan hubungan saya yang sekarang. Oke, baik Dia. Kalau nanti kamu melihat lagi foto mantan pasanganmu, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Mungkin saya akan coba mengingat kalau saya tidak harus dibandingkan dan belum tentu pasangan saya melihat seperti apa yang saya pikirkan, Bu. Iya dia, mungkin kamu juga bisa ingat kalau yang kita lihat di media sosial itu belum tentu keseluruhan ya. Jadi tidak adil kalau kamu langsung membandingkan dirimu dari situ saja. Oke, baik. Itu langkah yang bagus ya. Mungkin selanjutnya ada yang ingin berbagi lagi? Saya Bu, Oke, saya Steph. ingin mulai mengurangi kebiasaan membandingkan diri di media sosial. Tapi kadang saya juga bingung walaupun saya sudah tahu tidak harus membandingkan, tetapi saya kalau lihat postingan orang lain saya langsung kepikiran lagi. Oke, baik Steph. Itu hal yang sering terjadi ya. Pikiran otomatis memang muncul cepat. Jadi kita perlu strategi untuk menghadapinya. Ya, mungkin step juga bisa mulai dengan membatasi waktu lihat media sosial atau kalau sudah mulai membandingkan ya langsung berhenti dulu. Iya, terus sambil diingat lagi kalau yang kita lihat itu cuma sebagian saja, bukan keseluruhan hidup orang itu. Iya ya, mungkin saya bisa mulai coba atur waktu Bu untuk membuka media sosial, dan kalau mulai kepikiran saya ingat lagi itu cuma sebagian saja. Tapi pelan-pelan sih Bu, mulai fokus ke apa yang saya punya tanpa membandingkan. Oke, bagus Steph. Pelan-pelan saja ya. Itu strategi yang konkret. Nah, terakhir Teh. Saya ingin mulai berani, mungkin mulai dari hal-hal kecil seperti menjawab pertanyaan. Kalau salah tidak apa-apa karena itu bagian dari pembelajaran juga. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak ya atas keterbukaan dan proses yang sudah kalian jalani hari ini. Ibu ingin merangkum apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini ya. Hari ini kita belajar bahwa pikiran otomatis seperti saya tidak cukup baik, saya jelek, atau saya harus seperti orang lain. Ternyata belum tentu benar. Pikiran itu bisa membuat kita merasa minder dan akhirnya menghindar atau memaksakan diri. Nah, hari ini juga kita sudah melihat sudut pandang baru dan mengganti dengan yang lebih realistis. Seperti Reno mulai menyadari bahwa pikiran orang lain pasti menilai saya jelek. Itu belum tentu benar dan ingin mulai berani untuk mencoba menyapa. Lalu Thea mulai melihat bahwa tidak selalu salah saat menjawab dan ingin lebih berani mencoba di kelas. Lalu Dea mulai memahami bahwa perasaan kala itu berasal dari keyakinan dia selama ini dan ingin berhenti membandingkan diri. Lalu Step mulai menyadari bahwa media sosial itu tidak menunjukkan keseluruhan dan ingin lebih fokus pada diri sendiri. Dan terakhir Via mulai memahami bahwa tidak harus mengikuti tren untuk diterima,
dan ingin lebih tenang menjadi diri sendiri. Nah, Ibu senang kalian hari ini bisa mulai menyadari dan melihat wawasan baru ya. Ingat untuk terus mencoba sebelum menyesal di kemudian hari. Kemudian apa yang sudah kalian tentukan dapat kalian jalani dengan baik. Dan Ibu ingin mendengar progres yang baik di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin tahu sekarang bagaimana perasaan teman-teman setelah proses hari ini. Mungkin dari Reno. Baik Bu, saya lebih tenang Bu, jadi lebih ngerti kalau pikiran saya itu belum tentu benar. Saya juga sih Bu, lebih bisa menerima diri saya walaupun masih agak takut kalau kejadian lagi. Saya juga Bu, agak lega karena ternyata saya masih bisa belajar dan memperbaiki diri. Saya merasa lebih ringan, Bu. Jadi nggak terlalu kepikiran lagi soal perbandingan itu. Saya jadi lebih sadar Bu kalau selama ini saya terlalu fokus ke orang lain. Oke, baik. Ibu senang ya mendengarnya. Perasaan yang mulai lebih ringan dan sadar seperti ini adalah tanda proses perubahan sudah mulai berjalan. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjalani langkah-langkah yang sudah teman-teman buat. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada Bu. Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan ini ya. Sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Mungkin bisa Ibu saja yang mimpin kalau begitu. Oke, mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di minggu depan. Tetap di hari dan jam yang sama ya. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Kita mati. Ya apa?